sebelumnya awal mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya mengucapkan selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Baik, semua dengan keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Bapak akan absen satu persatu. Untuk absen pertama, Mbah Ramah, Ike, Kafid, Farika, hadir. Baik, Farika, hadir. Baik, yang tidak masuk siapa? Arya kenapa? Sakit apa kalau boleh tahu? Demam, sakit demam. Semoga diberikan kesehatan sehingga Arya bisa masuk ke dalam kelas dengan keadaan sehat. Baik, sebelum masuk ke pelajaran, kita awali dengan berdoa. Bisa dipimpin oleh Ramah, silakan. Baik. Tadi anak-anak sudah memulai berdoa, saatnya kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Oleh sebab itu, silakan untuk Farika memimpin lagu Indonesia Raya pada pagi hari ini. Silakan. Untuk anak-anak, silakan bangkit berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Silakan duduk kembali. Untuk anak-anak silakan duduk. Baik anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini kita memasuki tentang afirmasi. Jadi anak-anak bisa mengikuti dengan kata yang di depan dengan hitungan Bapak dari 1 sampai ke 3. 1, 2, 3. Saya siap mengikuti pembelajaran dengan rasa semangat. Tepuk tangan untuk kalian. Baik, pembelajaran hari ini kita memasuki ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi kesalahan tanda baca dalam kalimat dan paragraf. Lalu yang kedua, peserta didik mampu memperbaiki penulisan kata berbahasa asing dan daerah sesuai PAUD BI. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun kembali teks yang telah diperbaiki menjadi kalimat yang benar. Apakah cukup dipahami anak-anak tujuan pembelajaran? Baik, di sini kita melihat ada tulisan anak-anak. Jadi Bapak akan menanyakan satu hal. Apakah tulisan ini bisa dilihat teman-teman anak-anak? Menurut anak-anak, apa yang dilihat? Boleh dijawab nak, silakan. Untuk yang pertama itu misalnya di awal kita harusnya itu digabung karena itu merupakan kata yang diawali dengan penyembuhan. Seharusnya depannya saja. Selain itu ada kata bahasa asing yang ada. Itu ada bahasa asing yang salah. Kemudian untuk kalimat ini juga belum disertai dengan baik. Untuk kalimat yang benar? Oh iya, ada kalimat plus bahasa asing. Baik. Untuk kalimat security tulisannya seperti apa? Nah? Harusnya yang pertama itu huruf I.
I. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Itu tentang mengenal tanda baca dan penulisan kata berbahasa asing dan daerah. Jadi anak-anak udah melihat gambar dan foto. Ada di situ ada penulisan tanda asing dan penulisan kata salah. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang tanda titik. Tanda titik yaitu mengakhiri dalam kalimat pernyataan dalam teks, memberikan pemisahan pada angka jam dengan menit. Contoh, kegiatan lomba mewarnai berlangsung setiap Jumat pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya bisa dibaca oleh Farika, silakan. Yang kedua yaitu tanda koma, merupakan yang dijelaskan klasifikasi dari hasil dan kategori. Nah, contohnya itu kegiatan kebersihan sekolah merupakan ketiga yaitu siswa, guru, dan petugas kebersihan. Baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya tanda titik 2, silakan. Kapit, silakan. Baik. Baik, di sini tanda titik koma, silakan dibaca. Baik. Di sini Bapak menjelaskan dulu tentang 3 hal ini. Baik, tanda titik bisa dilihat bahwa mengakhiri dalam kalimat di dalam teks itu sebagai pemisahan dan sebagai angka jam dan menit. Contohnya yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kalau tidak ada tanda titik maka kita tidak mengetahui bahwa di situ menandakan setiap waktu. Seperti itu. Apakah dipahami anak-anak? Baik. Oke, tanda koma ini juga sama seperti halnya dengan tanda sebelumnya bahwa mengakhiri pernyataan yang diikuti perincian menjelaskan hasil kategori dalam pengamatan. Contohnya tadi bisa disebutkan oleh Kafit tadi yang sudah dibaca bahwa di situ juga menjelaskan ada peran 3 yaitu siswa, guru, dan petugas kebersihan yang masing-masing mempunyai tugas tersendiri seperti itu. Apakah sudah dipahami oleh anak-anak? Nah, baik, silakan Mbak Rama bisa dibaca. Selanjutnya, tanda titik koma menghubungkan uraian dalam keseluruhan menjadi dalam satu kalimat. Contoh, kos Arya mendapatkan fasilitas antara lain biji, kulkas, kursi. Baik, terima kasih. Baik, di sini Bapak menjelaskan lagi tentang tanda titik koma. Itu bisa menghubungkan bahwa keseluruhan menjadi suatu kalimat. Yang dimana di situ juga menjelaskan seperti halnya tadi bahwa ada WiFi, kulkas, dan kursi. Masing-masing di situ juga terdapat kos yang dimana ada WiFi, kulkas, dan kursi sebagai fasilitas yang memadai di dalam kos. Seperti itu. Apa yang bisa dipahami? Baik, kita memasuki ke penulisan kata berbahasa dan daerah. Di sini aturannya yaitu mengikuti ejaan aslinya tanpa perubahan kecuali memahami bahasa Indonesia itu sendiri. Contohnya yaitu coto merupakan makanan khas Makassar seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, baik. Baik. Baik, kita
Bapak akan mengasih sebuah cuplikan cerpen di sini. Apakah anak-anak bisa melihat dengan cukup jelas? Jelas, Pak. Baik. Untuk paragraf kedua, apakah ada kalimat yang salah? Ada, Pak. Kecil. Harusnya di awal kalimat itu menggunakan huruf kapital, Pak. Baik. Itu sekali huruf kapital karena nama orang harus di huruf kapital seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya di sini juga ada bahasa asing. Menurut anak-anak semua, mana yang bahasa asing? Salah, salah, salah. Ada yang mau jawab? Silakan tunjuk jari. Silakan Farika. Ada kalimat soto, salah, selek. Tiga sa. Siapa yang artinya siapa, salah, kawan, salah. Baik, tepuk tangan untuk Farika. Oke, di sini Bapak akan membagi LKPD 1 dan LKPD 2 ya di mana nanti anak-anak bisa bermain. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang LKPD 1 dan LKPD 2 yang dimana LKPD 2 itu untuk soal KVD di alun-alun dan selanjutnya LKPD 2 untuk penulisan bahasa daerah asing. Oke? Apakah cukup dipahami anak-anak? Baik. Untuk LKPD 1 untuk kelompok 1 silakan diambil. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang LKPD 1 dan LKPD 2 yang dimana LKPD 2 itu untuk soal KVD di alun-alun dan selanjutnya LKPD 2 untuk penulisan bahasa daerah asing. Oke? Apakah cukup dipahami anak-anak? Baik. Untuk LKPD 1 untuk kelompok 1 silakan diambil. Baik, silakan untuk kelompok 1 untuk melihat pos A dan pos B. Di situ ada teks yang dimana terdapat masing-masing judul. Baik, bila sudah cukup jelas, silakan duduk kembali. Silakan untuk kelompok 2. Kelompok 2 di sini ada pos A dan pos B. Silakan dilihat. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, anak-anak tadi sudah melihat ada pos A dan pos B. Silakan untuk perwakilan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya.
Baik, tadi anak-anak sudah mengerjakan pos A dan pos B, dan tugas berikutnya Bapak akan mengasih tugas akhir sebagai individu melalui kode batang. Untuk perwakilan kelas silakan menggunakan kamera melalui kode batang berikut ini. Baik, silakan untuk dikirimkan ke grup kelas. Terima kasih. Bapak harap mengerjakan dengan tugas serius dan baik yang akan menjadi nilai akhir. Bapak harap nilai ini menjadi pertimbangan untuk anak-anak di jenjang yang akan lebih tinggi. Bapak harap bisa kirimkan melalui grup maupun email yang Bapak kirim. Bapak akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Kesimpulan pada hari ini, pembelajaran ini sangat penting untuk anak-anak yang dimana mempelajari tentang pengenalan tanda baca dan pengenalan tanda asing. Dan ini bisa untuk menempuh perguruan tinggi yang akan dicapai oleh anak-anak. Oleh karena itu, Bapak harap anak-anak bisa belajar di rumah dengan baik dan bisa mengulang atau mengevaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Dan untuk sesi terakhir, Bapak terima kasih mengucapkan kepada anak-anak sudah mau belajar dengan sukacita pada pagi hari ini. Silakan untuk nak memimpin doa pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sesi pembelajaran akhir ini sudah selesai. Silakan kembali ke rumah dengan selamat dan sampai tujuan. Dan apabila ditanyakan silakan bilang ke grup. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Dadah.